warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, berjumpa lagi dengan Ibu Laila. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 2 pembelajaran ke-5. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan hakikat hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis-jenis dari simbiosis. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat pamflet tentang simbiosis. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis dari ekosistem. Hayo, ada apa saja? Ya, yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, dan ada juga ekosistem sungai dan lain-lain ya. Nah, misal dalam ekosistem hutan hujan tropis, di dalamnya terdapat apa saja? Iya, ada hewan, ada tumbuhan, ada pepohonan, di mana masing-masing dari makhluk hidup itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi di sini anak-anak, hakikatnya makhluk hidup itu saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan, juga sebaliknya, tumbuhan dan hewan pun juga membutuhkan manusia. Nah, hubungan antara keduanya ini disebut dengan ekosistem. Coba perhatikan rantai makanan berikut ini. Nah, pada rantai makanan di atas dapat kita lihat terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat bahwa tumbuhan menghasilkan makanan dan dimakan oleh konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan konsumen tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak juga makhluk hidup yang berhubungan melalui cara yang khas. Hubungan antara dua makhluk hidup dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Adapun simbiosis itu terdapat 3 jenis. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, ada hubungan antara burung jalak dan kerbau. Nah, kenapa kok dikatakan mutualisme? Karena dalam hubungan ini keduanya saling menguntungkan. Yang si kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, dan burung jalak mendapatkan keuntungan karena dia mendapatkan makanan. Yang kedua, ada simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang satunya lagi tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis ini yaitu ada hubungan tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Nah, simbiosis yang ketiga yaitu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contoh dari simbiosis parasitisme ini yaitu hubungan antara benalu dan pohon mangga. Nah, di sini benalu menghisap zat makanan dari pohon mangga sehingga lama-kelamaan
pohon mangga tersebut akan kurus dan lambat laun menjadi mati. Ayo berkreasi. Anak-anak, buatlah pamflet mengenai simbiosis. Apa itu pamflet? Pamflet adalah tulisan yang disertai dengan gambar yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan. Bagaimana cara membuat pamflet? Sebelum kita membuat pamflet, perhatikan petunjuk pengerjaan pamflet berikut. Kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. Yang pertama, cari definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis. Yang kedua, cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya. Dan yang ketiga, gambar dari contoh tiap-tiap jenis simbiosis. Perhatikan salah satu pamflet berikut. Manakah pamflet yang benar? Iya, yang ini ya, karena sebuah pamflet harus terdapat gambar dan tulisan. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa semua makhluk hidup, baik dalam ekosistem darat maupun ekosistem laut, semuanya saling berhubungan satu sama lain yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis tadi ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, baik anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini, silakan kerjakan soal-soal yang sudah tertera pada buku tematik. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.